Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bapak dalam pembelajaran jarak jauh SMP Negeri 266, khususnya mata pelajaran IPA. Kita lanjutkan materi kita tentang organ reproduksi pada manusia. Ya. Menstruasi, ya. Menstruasi adalah proses keluarnya darah dari pada wanita, ya. Akibat meluruhnya pembuluh darah pada dinding rahim karena ovum yang tidak dibuahi, ya. Siklus haid, ya. Ini grafik tentang siklus haid. Jadi siklus haid itu selama 28 hari atau 4 minggu, ya. Ini hari pertama, ini hari ke-14, ini hari ke-28. Tentu saja antara hari pertama dan hari ke-14 di sini ada hari ke-7, ya, cuman ini nggak ditulis. Antara 14 dan 28 di sini ada hari ke-21. Cara membaca grafik ini sederhana, ya, sederhana. Di bagian atas ini grafik tingkat tingkat hormon, ya. Hormon pada wanita, yaitu hormon estrogen dan progesteron. Di bagian bawah ini adalah proses pembentukan ovum di dalam ovarium pada hari yang bersamaan. Nah, sedangkan di bagian bawah, yang bagian grafik ini nih, gambar yang seperti ini adalah gambar pembuluh darah pada rahim, ya. Dari waktu ke waktu pembuluh darah ini makin lama makin besar, makin banyak, ya. Bahkan memuncak pada minggu ketiga, ya, minggu ketiga atau hari ke-21 ini dinding rahim itu sangat banyak pembuluh darahnya, siap untuk menerima ovum yang telah dibuahi atau zigot. Nah, apabila ovum tidak dibuahi, ya, maka pembuluh darah yang ada di rahim ini akan runtuh, ya, akan hancur dan kemudian keluar dalam bentuk darah. Ini grafik ini, ya, ini hari pertama, hormon estrogen sama progesteron itu sama-sama rendah. Ini progesteron yang putus-putus, estrogen yang warna biru. Hari pertama ini hormonnya masih rendah. Pada saat itu menstruasi. Nah, hari ke-7 bersih, ya, menstruasinya sudah bersih. Pada hari ke-7 ini di dalam ovarium sedang terjadi pembentukan ovum, ya. Pembentukan ovum dari folikel primer kemudian menjadi folikel sekunder. Di hari ke-7, ya, hari ke-7. Darah menstruasinya sudah bersih, sementara di dalam ovarium sedang terjadi pembentukan ovum. Nah, pada saat itu hormon progesteron masih tidak naik, yang naik adalah hormon estrogen. Estrogen mulai menanjak. Nah, pada hari ke-14, ya, saat dimana ovum itu sudah mulai matang, ya, estrogen ini sangat tinggi, ya, hormonnya estrogen sangat tinggi, ovum matang hari ke-14 dan dia keluar dari ovarium. Itu di hari ke-14. Pada saat itu, saat dia keluar, dinding rahim terus meningkatkan pembuluh darahnya karena pada saat itu ovum itu masih ada di tuba Fallopi dalam perjalanan menuju rahim. Jadi rahim terus saja dia melakukan pembentukan pembuluh darah. Nah, pada minggu ketiga, ya, minggu ketiga ini ovum itu menuju rahim, sampai di rahim karena tidak terjadi pembuahan, maka pembuluh darah di rahim akan runtuh, ya. Sampai di minggu keempat dia akan runtuh, ya, dan kembali lagi menstruasi lagi. Begitu seterusnya setiap bulan. Jadi ini adalah kegiatan rutin bagi wanita, sehingga wanita itu kondisi hormonnya itu dalam setiap bulan dia turun naik, ya. Kita lanjutkan. Fertilisasi adalah proses peleburan antara sel sperma dan sel telur yang sudah matang. Di mana terjadinya? Terjadinya di tuba Fallopi atau di oviduct.
Gestilasi atau perkembangan embrio, ya, embrio yang telah membelah, membentuk janin, menempel pada dinding rahim, kemudian terus membesar, jaringan-jaringannya jaringannya ada 3 bagian, ada bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Bagian luar membentuk kulit dan saraf, bagian tengah membentuk organ-organ gerak, ya. Sementara bagian dalam itu membentuk organ pernapasan dan pencernaan. Ya, ini perkembangan janin. Kemudian kontrasepsi ada 2, kontrasepsi permanen dan non permanen. Yang permanen yang pemotongan pada tubektomi, yaitu pada tuba Fallopi pada wanita. Jadi saluran tuba Fallopinya dipotong sehingga ovum yang diproduksi ovarium tidak bisa menuju rahim, ya, sehingga tidak terjadi kehamilan. Pada laki-laki namanya vasektomi, ya, pemotongan saluran vas deferens. Kemudian ada kontrasepsi lainnya seperti pil, KB, susuk, suntik, IUD, dan sebagainya. Penyakit menular seksual, gonore, chlamydia, sifilis, kandidiasis atau keputihan, kemudian herpes, ya, herpes ginisial, penyebabnya virus herpes. Ini dia kulit berwarna merah gatal, ya, herpes ini kayak seperti cacar, ya, seperti cacar, mirip. Demikianlah pelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat. Jangan lupa menyelesaikan tugas yang Bapak berikan. Sampai bertemu minggu depan. Walaupun salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.